Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiara. Oh iya, sebelum kita memulai video, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, mari kita simak videonya. Teori struktural. Apa itu teori struktural? Teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Analisis struktural bertujuan untuk memberikan secara cermat dan teliti tentang semua aspek sastra dan menghasilkan makna. Teori struktural terdiri dari yang pertama adalah tema pokok yang diungkapkan dalam karya, serta motif-motif yang mungkin muncul secara berulang dalam teks. Yang kedua ada gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa seperti metafora, simil, personifikasi, metonimi, dan lain-lain, yang memengaruhi bagaimana kata-kata dan kalimat digunakan untuk menyampaikan makna. Yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita ini kemudian menjadi lebih hidup serta disampaikan dengan baik kepada para penggemar dan pembacanya. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Pengenalan karakter dan pengembangan karakter dalam cerita, termasuk karakterisasi fisik dan psikologis. Kelima, ada alur atau plot. Bagaimana peristiwa-peristiwa dalam cerita dikembangkan dan disusun untuk menciptakan alur cerita. Yang ketujuh, ada setting atau latar. Bagaimana setting cerita, baik tempat atau waktu, dijelaskan dan digambarkan dalam teks. Yang kedelapan, ada amanat. Selanjutnya, ada penerapan pada karya sastra. Kali ini contohnya kita ambil dari buku yang berjudul Lotus in the Moon. Berikut ada unsur intrinsik dalam novel tersebut. Yang pertama ada tema. Kehidupan adalah tema cerita ini. Kehidupan dua manusia rapuh yang sesama menghadapi hidup segelap lumpur. Si peri bunga manis yang akhirnya tidak terbang lagi sendirian bersama sayapnya yang patah setelah dipertemukan dengan Ocean, lelaki bernama Samudra yang tanpa seorang pun tahu, justru tengah tenggelam di dalam lautnya sendiri. Kedua, ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Ketiga, ada gaya bahasa. Yang keempat, ada tokoh dan penokohan. Kemudian yang kelima ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran. Pada bagian prolog, alur yang digunakan adalah alur mundur. Dalam cerita, alur yang digunakan adalah alur maju. Juga sesekali menggunakan alur mundur. Yang keenam ada latar. Latar waktu yang digunakan adalah pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar tempatnya adalah di laut, toko bunga, rumah, museum, dan gedung perkantoran. Latar suasana adalah happy dan mengharukan. Selanjutnya yang ketujuh ada amanat. Amanat yang terkandung dalam cerita ini adalah cobalah untuk tetap hidup walau seberat apapun hidup itu. Bukan berarti tidak diperbolehkan untuk menangis. Menangislah sebentar, lalu segeralah bangkit kembali. Apa saja sih nilai sosial yang terkandung dalam novel tersebut? Nah, ini dia. Yang pertama, novel Lotus in the Moon menceritakan kehidupan sosial, di mana setiap orang membutuhkan peran orang lain. Setiap orang pasti punya masalah, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Yang kedua, selalu akan ada kelebihan di dalam ketidaksempurnaan. Satu pepatah bilang, jika tidak ada lumpur, maka tidak akan ada bunga lotus yang tumbuh mekar di dalam air. Begitulah kehidupan. Setiap manusia membutuhkan perjuangan demi memekarkan bunga di dalam diri masing-masing.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.